Narkotik semuanya? Keluarin semuanya, keluarin. Ya nggak tahu juga iya ya. Udah keluarin. Ya gua nggak tahu. Kau sudah merasakan belum? Belum bang. Hah? Enggak. Ya udah. Udah taruh keluarin. Taruh di meja. Selain itu ada apa lagi? Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidat dari sindikat internasional. Coba lihat. Duduk. Keluarin semua taruh meja. Siapa bro? Ya itu tadi bang. Hah? Itu tadi bang. Sebanyak lebih dari 5.000 piece etomidat dalam bentuk cartridge liquid atau rokok elektrik berhasil diamankan. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka yang diketahui saling bekerja sama melakukan proses distribusi dari Malaysia ke sejumlah provinsi di Indonesia. Selain 4 orang tersangka, polisi masih dalam pencarian 1 DPO. Sama namanya? Nah di sini dengan sabar dan uletnya personel dari Satres Narkoba, akhirnya dugaan kami benar dan kami bisa mengungkap untuk jaringan berikutnya lagi, yaitu 3 orang tersangka kami amankan di daerah Jakarta Selatan. Barang bukti yang kami sita dari 3 orang tersangka ini sejumlah 5.095 piece pot atau cartridge rokok elektrik yang berisi cairan etomidat yang termasuk dalam golongan 2 narkotika. Para tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup dan denda 8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi sergap seorang kurir narkoba yang berprofesi sebagai petani di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Ya, petugas berhasil menyita 36 paket ganja yang diangkut menggunakan sepeda motor. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang kurir narkoba di Jalan Lintas Barat Muara Mais Perkandangan, Kecamatan Ranah Batahan, Pasaman Barat. Pelaku yang berprofesi sebagai petani ini tak berkutik saat petugas tim Sustitres Narkoba Polda Sumbar bersama personel Polsek Ranah Batahan menghadang laju kendaraannya. Polisi berhasil menemukan sebuah karung goni berisi 36 paket besar diduga narkotika jenis ganja. Selain ganja, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor serta 1 unit telepon genggam milik pelaku. Tersangka beserta barang bukti kini telah dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Saya dapatkan informasi adanya suatu kurir yang membawa via darat dari luar wilayah Sumatera Barat. Segera kita analisis, langsung kita turunkan tim untuk mencegah. Atas perbuatannya, pelaku terancam jeratan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok gagalkan peredaran 5.000 pieces narkotika jenis cair. Ya, 4 orang tersangka ditangkap dalam sindikat internasional ini. Ratusan emak-emak menggeruduk kantor Bank Cirebon, Jawa Barat setelah Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Bank Cirebon. Para nasabah panik dan berusaha menarik uangnya dari bank tersebut akibat menerima informasi dari media sosial. Mereka meminta kejelasan dan jaminan terhadap uang simpanannya di bank tersebut. Emak-emak yang rata-rata pedagang pasar ini khawatir tabungannya bertahun-tahun hilang tanpa bekas. Kita kaget gitu, sebagai nasabah kaget lah karena uang di sini banyak dan nasabahnya juga banyak. Tanpa informasi dulu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba karena minggu kemarin saya sudah bayar gitu untuk bulan ini. Tidak ada pengumuman apapun, tidak ada. Ya informasinya cepetan nih diambil. Soalnya udah meledak ya. Kasusnya banyak. Tahu nggak? Nutup terus dari LPK apa? LPS? Bukan dari OJK? Oh, OJK-nya udah ditutup. Sementara itu, OJK Cirebon mengimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik karena lembaga penjamin simpanan telah menjamin uang nasabah tidak akan hilang. Sesuai dengan permintaan LPS, OJK melakukan penutupan dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan nasabah diharap tenang, tidak perlu panik karena dana simpanan semuanya dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Unjuk rasa dari aliansi aktivis dan masyarakat sipil di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ratusan pengunjuk rasa mendorong dan menendang pagar kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meski telah dipasang kawat berduri. Ketegangan juga sempat terjadi saat pengunjuk rasa menghalangi pengguna jalan yang melintas. Dalam aksinya, massa menuntut reformasi kejaksaan serta menyoroti 16 kasus dugaan korupsi yang dinilai tidak jelas penanganannya dan belum memiliki kepastian hukum. Bahwasanya reformasi kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini Kejaksaan Sulawesi Selatan, karena hal ini kami kemudian anggap bahwasanya ada beberapa kemudian kasus yang mangkrak di tubuh Sulawesi Selatan. Aksi baru berakhir setelah perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan keluar dan menemui perwakilan pengunjuk rasa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di 2 desa menduduki dan memblokade aktivitas tambang nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Aksi warga itu merupakan buntut kekecewaan lantaran perusahaan tidak menepati kesepakatan. Aktivitas perusahaan tambang nikel PT Mining Abadi Indonesia digeruduk warga desa Sagea dan desa Kia, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Masa aksi yang didominasi ibu-ibu ini menagih janji atau kesepakatan yang sudah dibuat. Tidak mungkin dia begitu, tidak mungkin dia bikin pertemuan di pusat terus. Massa menduduki dan memblokade seluruh kegiatan perusahaan tambang, terutama aktivitas pembuatan ore nikel ke kapal. Aksi warga 2 desa ini dikawal ketat aparat kepolisian. Aksi warga ini dipicu lantaran pihak perusahaan PT Mining Abadi Indonesia hingga kini belum juga menepati janji kesepakatan. Sudah 5 kali dijanji terpenuhi. Terpenuhi, Pak. Kalau penuhi berarti kita taruh di sini. Kalau penuhi berarti ibu-ibu taruh di sini. Haknya apa ini, Ibu? Haknya cuma pemuatan. Oh, Pemuatan 1 kakak 350. Itu yang kita tuntut karena sopir janjian dari Shanghai. Sementara itu, upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berupaya menengahi kedua pihak dan segera menyelesaikan masalah, sedangkan masyarakat bersikeras dengan kesepakatan awal. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan emak-emak di Cirebon, Jawa Barat menggeruduk kantor Bank Cirebon. Ya, mama yang juga nasabah ini panik. Uang simpanannya hilang lantaran Bank Cirebon dicabut izinnya. Ratusan sopir angkot melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kota Bekasi. Para sopir angkot menolak pengoperasian bus Transbeken milik pemerintah Kota Bekasi yang bersinggungan langsung dengan jalur angkutan kota. Dalam aksinya, para sopir memblokade pintu masuk kantor pemerintah Kota Bekasi dan melakukan penyisiran kepada sesama sopir angkot yang masih membawa penumpang. Sejumlah penumpang terpaksa turun dan menggunakan moda transportasi lain. Apalagi sekarang kita kan sebagai supir angkot ini kan yang disewa kan udah pada susah, banyak saingan. Ya nggak ditambah lagi kalau itu masuk juga, Pak. Kami mau makan apa? Saya kira ini nanti hanya perlu sosialisasi. Perlu sosialisasi karena sebetulnya kan mereka bergerak pada tempat-tempat yang berbeda. Sopir angkot menuntut pemerintah Kota Bekasi untuk menghentikan dan mengkaji ulang rencana pengoperasian bus Transbeken yang jalurnya bersinggungan langsung dengan jalur angkutan kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.